Perkenalkan, saya Elda Dwi Pratiwi beserta rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai upacara adat Serentahun dalam lingkungan masyarakat adat di Paseban Tri Pancatunggal. Lingkungan masyarakat adat Paseban Tri Pancatunggal ini berada di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Kelurahan Cigugur, Provinsi Jawa Barat. Nah, dalam masyarakat Cigugur ini terdapat beragam agama, diantaranya agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, yang kesemuanya itu saling hidup rukun dan berdamai. Selain itu, dalam masyarakat adat di sini juga masih terpeliharanya suatu upacara Serentahun yang berlangsung dari tahun ke tahun. Tepatnya berlangsung dari tanggal 18 sampai tanggal 22 Rayagung. Puncaknya itu yaitu tanggal 22. Upacara Serentahun ini merupakan wujud rasa syukur atas perolehan hasil panen yang berlimpah. Selain itu, upacara Serentahun juga merupakan seruan moral bagi masyarakat adat di sini untuk menjunjung tinggi nilai-nilai atau rasa cinta terhadap alam dan kemanusiaan. Dalam upacara Serentahun terkandung makna-makna yang sangat luas yang memiliki manfaat yang besar dalam keberlangsungan masyarakat adat di sana terhadap lingkungannya. Dalam upacara Serentahun sendiri, masyarakat adat dapat memaknai betapa hebatnya hubungan antara manusia yang harus dibina dengan alam agar dapat memberikan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Upacara adat Serentahun memiliki beberapa rangkaian ritual-ritual yang mengandung makna yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dari untaian sejarahnya, upacara Serentahun di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, mengalami politisasi sejak tahun 1964. Ketika stigma PKI meletus di Indonesia tahun 1965, Paseban Tri Pancatunggal pun mengalami dampak yang menjadikan warga masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan mengalami diskriminasi dalam hal perlakuan dari pemerintah dan menganggap para pengikut kepercayaan Sunda Wiwitan sama seperti PKI yang dianggap tidak beragama. Kemudian tahun 1981, berangkat dari surat keputusan nomor 44 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas dasar rekomendasi Bakor Pakem atau disebut dengan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan yang ada di Paseban Tri Pancatunggal. Kemudian setelah rezim Orde Baru runtuh tahun 1998, segala bentuk kegiatan masyarakat adat di Kelurahan Cigugur berjalan kembali, termasuk upacara adat Serentahun. Upacara Serentahun digelar 5 hari. Puncaknya yaitu pada tanggal 22 Oktober 2020. Makna dari angka 22 yang diambil karena memiliki makna simbolik tertentu. Angka 22 sendiri adalah terbagi dua. Pertama, angka 20 memiliki makna sifat wujud makhluk hidup. Ke-20 sifat wujud makhluk hidup tersebut adalah getih, daging, bulu, kuku, rambut, kulit, urat, polo, baya atau paru, ati, kalilipa atau limpa, atau mamaras atau maras, hamperu atau empedu, tulang, sumsum, lemak, lambung, usus, ginjal, dan jantung. Sementara angka 2 bermakna keseimbangan, karena segala sesuatu yang terjadi antara dari dua unsur, yaitu positif dan negatif, seperti adanya siang dan malam, serta laki-laki dan perempuan. Upacara adat Serentahun terdiri dari upacara dan tradisi klasik yang memiliki makna dan pesan simbolik yang dapat kembali menyelaraskan hubungan manusia dengan alam. Saya, Emma Suryanti, dengan NIM 1901693 akan sedikit menjelaskan tentang rangkaian upacara adat Serentahun. Adapun rangkaian upacara adat Serentahun pada umumnya yaitu yang pertama, menyalakan damar sewu yang dilakukan oleh pasukan berkuda yang terdiri dari 4 orang yang mengambil inti api dari pusat api di Paseban Tri Pancatunggal. Itu merupakan simbol yang merujuk
pada tradisi yang dalam bahasa Sunda dikenal dengan istilah urang Sunda ulah paremen obor. Artinya, masyarakat Sunda tidak boleh kehilangan arah kehidupan. Yang kedua, dadung tarian yang menggunakan tari tambang yang berarti ritual penyeimbangan alam agar hama atau unsur negatif tidak mengganggu kehidupan manusia. Para pemangku adat dan ketua adat berdoa di hadapan sebuah benda kecil yang dibungkus dengan kain putih yang menyimbolkan hama. Selanjutnya, ketua adat dengan tamu undangan dan masyarakat melakukan penanaman pohon bersama di daerah Situhiang yang gersang dan tandus. Penanaman pohon itu merupakan satu ikhtiar yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan alam di daerah Situhiang. Tujuannya yaitu berharap agar tumbuhan tersebut tumbuh dengan subur di daerah Situhiang. Halo, saya Tasya Aulia Gasa. Kemudian akan melanjutkan penjelasan terkait rangkaian upacara Serentahun. Rangkaian upacara Serentahun yang keempat yaitu tarian Tarawangsa. Tarian Tarawangsa ini dilaksanakan pada tanggal 20 Rayagung. Tarian ini merupakan tarian klasik masyarakat Sunda. Kata Tarawangsa sendiri berasal dari bahasa Sunda. Tarawang yang berarti menerawang dan Esa yang berarti Maha Esa atau Tuhan. Tarian Tarawangsa ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang ketuhanan. Rangkaian upacara Serentahun yang terakhir yaitu Tari Buyung yang dilaksanakan pada satu malam menjelang puncak acara upacara Serentahun, yaitu pada malam 21 Rayagung dan pada pagi hari pada tanggal 22 Rayagung. Tarian ini menggambarkan begitu pentingnya sumber mata air untuk pertanian dan perkebunan yang direalisasikan dalam bentuk gerak tari. Setelah seluruh rangkaian upacara adat selesai, lalu pada siang hari dilaksanakan acara dengan membawa hasil pertanian dan perkebunan masyarakat ke halaman Paseban Tri Pancatunggal yang kemudian akan diarak oleh masyarakat sebagai perwujudan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pelaksanaan upacara Serentahun ini menggunakan padi seberat 22 kintal. Lebih jelasnya, 20 kintal padi akan ditumbuk yang kemudian akan dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Untuk sisa 2 kintal padi ini akan digunakan sebagai bibit yang kemudian akan ditanam oleh masyarakat. Sekian penjelasan mengenai rangkaian upacara Serentahun. Materi selanjutnya kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glenda Putri Diana. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna upacara adat Serentahun bagi kehidupan. Upacara adat Serentahun mengandung nilai moral yang berguna bagi kehidupan manusia. Nilai moral tersebut tercermin baik dalam pelaksanaan tradisi Serentahun yang ditunjukkan dalam kerjasama dan kegotong royongan melalui nilai-nilai moral dalam perlengkapan yang digunakannya. Makna yang tersirat dalam simbol-simbol baik berisi tentang nasihat-nasihat dan dalam menjalani kehidupan dan bermasyarakat. Nilai di sini antara lain yaitu nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kesatuan, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai religius, dan nilai-nilai untuk mencintai alam dan kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ahmad Hidayat dengan NIM 1909924. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Proses pewarisan nilai-nilai sosial dan budaya tradisi Serentahun dilakukan dari sosialisasi nilai melalui lembaga keluarga dari generasi ke generasi. Pewarisan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi adat istiadat atau kebiasaan baik secara langsung yaitu secara lisan dengan diberitahukan mengenai tradisi dan adat istiadat yang berlaku. Selain disampaikan secara lisan, juga dilakukan melalui cerita atau dongeng. Sebab dalam dongeng disisipkan pesan-pesan mengenai nilai-nilai atau sesuatu yang dipandang baik dilakukan maupun mengenai sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
Upacara serentahun yang masih lestari hingga saat ini perlu untuk terus dibina sebagai bagian aturan hidup yang mampu menjalin keharmonisan serta tertib dalam masyarakat. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Lucy Lianti dengan NIM 1902750. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat dan nilai-nilai positif dari keberadaan hukum adat. Secara umum, keberadaan dan nilai-nilai positif dalam aturan adat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai warisan budaya yang mencerminkan jati diri dan kepribadian luhur bangsa Indonesia, dapat kita maknai dalam penyelenggaraan upacara adat yang syarat akan makna itu mencerminkan adanya hubungan yang baik antara manusia dan alam. Kemudian dapat kita lihat dari ritual tumbuk padi yang dilakukan setelah panen. Di sana diwajibkan untuk membagikan hasil panen kepada sekitar masyarakat Paseban. Hal ini menunjukkan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan dan juga bentuk peduli terhadap sesama manusia dan juga lingkungan sekitar. Yang kedua adalah sebagai pengatur tata tertib di masyarakat. Di sana dapat dilihat bagaimana masyarakat Paseban yang tidak diperkenankan untuk mengambil ikan kanara dan akan diberikan sanksi apabila melakukannya. Ketaatan yang dilakukan oleh masyarakat Paseban ini dapat menyelamatkan ikan kanara dari kepunahan dan juga bentuk dari ketaatan masyarakat tersebut terhadap aturan-aturan yang berlaku.